merupakan kesenian tari tradisional dari masyarakat Jawa Tengah, terutama di daerah pesisir utara seperti Pemalang. Gak cuma di situ, kesenian ini juga terkenal di wilayah pesisir Jawa Tengah dan Jawa Barat, seperti Brebes, Banyumas, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Jatibarang, dan Pekalongan juga. Nah, sintren ini dikenal sebagai tarian yang punya aura mistis dan magis. Konon katanya, sintren ini bersumber dari kisah cinta Sulasih dan Sulandono. Siapa sih Sulasih dan Sulandono itu? Menurut cerita yang beredar di masyarakat, kisah cinta Sulasih dan Sulandono ini tidak direstui oleh Ki Bahurekso yang merupakan ayah dari Sulandono. Berbeda dengan ayahnya, Ibu Sulandono yaitu Dewi Rantamsari mendukung hubungan mereka berdua. Karena itulah, Dewi Ratnamsari mengatur rencana supaya Sulandono dan Dewi Sulasih bisa bertemu walaupun hanya sebatas di alam gaib. Sulandono harus melakukan pertapaan sambil memegang selembar kain yang menjadi media untuk dia bisa bertemu dengan Dewi Sulasih nantinya. Di sisi lain, Dewi Sulasih harus jadi penari di satu pertunjukan di acara bersih desa. Waktu malam bulan purnama tiba, Sulandono akan turun dari pertapaannya dalam wujud gaib sambil membawa kain tadi yang nantinya akan dilempar ke arah Sulasih dan membuat Sulasih pingsan. Tubuh Sulasih kemudian dirasuki oleh roh bidadari yang terus menari. Sementara rohnya Dewi Sulasih akan pergi menemui Sulandono di alam gaib. Dari situlah kisah cinta mereka mulai dikenal di kalangan masyarakat dan jadi asal muasal lahirnya tarian sintren. Jika dilihat dari asal usul kata sintren merupakan gabungan dari dua kata, yaitu si yang berarti dia dan tren yang berarti putri. Di mana maksud sebenarnya adalah yang menari bukanlah sang penari sintren, melainkan roh seorang putri, yang dimana menjadi tokoh utama dalam kesenian tarian ini. Tarian sintren juga mengandung banyak pesan filosofis. Menurut penuturan Sultan Kesepuhan Cirebon, yaitu Arif Natadiningrat, menyampaikan bahwa tarian ini tidaklah mengandung unsur mistis, tetapi memberi pengingat akan manusia yang sering lupa diri ketika terjerat dalam harta dan nafsu duniawi. Dalam pertunjukan tari sintren juga terdapat ikon unik yang sangat menonjol. Ikon yang pertama ada kurungan ayam atau yang biasa disebut dengan ranggap. Bentuknya yang melengkung menggambarkan fase kehidupan manusia, di mana manusia sering mengalami pasang surut dalam hidupnya dan mengingatkan kita akan asal-usul dan tujuan hidup atau yang dikenal dalam budaya Jawa sebagai sangkan paraning dumadi. Ikon unik selanjutnya adalah uang. Uang ini dilemparkan oleh penonton kepada penari sintren sebagai simbol nafsu duniawi. Ketika penari pingsan setelah terkena lemparan uang, ini menjadi pengingat bahwa ketamakan akan dunia bisa saja terjatuh. Pingsannya penari melambangkan konsekuensi dari keserakahan dan mengingatkan kita agar tidak mendewakan harta. Nah, sebelum para penari akan menari sintren, ada beberapa hal yang harus disiapkan dulu teman-teman. Yang pertama ada kurungan. Kurungan itu adalah benda yang dibuat dari batangnya bambu. Dalam pertunjukan tari sintren itu, kurungan dilambangkan sebagai dunia yang luas, namun memiliki keterbatasan yang digambarkan dengan sekat-sekat pada kurungan. Yang kedua ada tali. Tali untuk mengikat penari bukan mengikat dalam hal negatif, tetapi tali dalam pertunjukan tari sintren melambangkan tali persaudaraan.
yang mengandung pesan bahwa dalam hidup di dunia manusia harus saling menjaga erat hubungan persaudaraan. Arti kata persaudaraan sendiri tidak hanya dimaknai dari saudara yang lahir satu ibu dan satu ayah loh sobat, namun bisa berarti saudara satu agama, satu suku, bahkan satu bangsa. Karena negeri Indonesia ini dan yang ketiga ada sesajen. Sesajen itu tidak horor ya teman-teman, karena masing-masing sesajen memiliki arti sendiri-sendiri. Sesajen dalam tari sintren itu ada kemenyan, bunga melati, kopi hitam, teh, dan makanan ringan. Bunga melati dalam pertunjukan tari sintren biasanya digunakan untuk sesajen dan juga jenis bunga yang dilemparkan kepada sang penari. Menurut Hadi Kardila, pemilik Sanggar Akar Randu Alas, mengatakan adapun sesajen lainnya itu dapat bersifat kondisional atau mengikuti kondisi di wilayah tempat pertunjukan tari sintren berlangsung. Misalnya, di wilayah pertunjukan tari sintren tersebut terdapat banyak tanaman bawang merah, maka sesajen yang disajikan bisa menggunakan bawang merah. Dapat disesuaikan dengan kekayaan alam wilayah tersebut. Jadi, tari sintren ini sangat menjunjung budaya lokal yang dimana di Indonesia itu banyak sekali kekayaan budayanya. Awalnya, pertunjukan tari sintren disajikan pada waktu sunyi pada malam bulan purnama. Tetapi, menurut kepercayaan masyarakat, lebih utama lagi kalau dipentaskan pada malam kliwon. Karena di dalam kesenian sintren terdapat ritual yang sangat berkaitan dengan kepercayaan adanya roh bidadari yang menjelma menjadi satu dengan penari sintren. Pertunjukan tari sintren diawali aksi si pawang mengikat penari sintren dengan tali tambang melalui leher hingga kaki, sehingga tidak mungkin sintren dapat melepaskan ikatan dalam waktu yang cepat. Kemudian sintren akan dimasukkan roh, biasanya adalah roh Dewi Lanjar. Jika benar sang Dewi Lanjar, maka penari akan terlihat lebih cantik dan membawakan tarian dengan cantik dan mempesona. Kemudian, penari sintren dimasukkan ke dalam sebuah kurungan setelah sebelumnya diberikan bekal pakaian pengganti. Tabuhan buyung dan tembang sinden terus menggema. Pawang tak henti-hentinya membacakan mantra dengan asap kemenyan mengebulkan. Penari lain akan menari sambil meneburkan bunga dengan mengelilingi kurungan. Penari sintren dapat berhias di dalam kurungan sempit dengan keadaan terikat dengan waktu yang singkat dan tak sadarkan diri. Setelah ditandai dengan bergetarnya kurungan, pawang kembali membacakan mantra. Maka muncullah penari yang sudah cantik cerita dari balik kurungan dan siap menari tanpa sadarkan diri. Sang sintren sudah berganti dengan pakaian serba bagus, layaknya pakaian untuk menari topeng dan kacamata hitamnya. Sang pawang kembali membacakan mantra, seketika pula sintren menari. Ada pula istilah balangan, yaitu pada saat penari sintren sedang menari, maka dari arah penonton ada yang melemparkan sesuatu ke arah penari sintren, biasanya berupa uang logam. Begitu uang logam mengenai tubuh sang penari, maka sang penari sintren akan jatuh pingsan. Sebelum jatuh sampai ke tanah, sintren akan ditangkap oleh dua penjaga yang selalu berada di sekelilingnya. Pada saat itu, pawang akan kembali membangunkan roh yang ada di dalam tubuh sang penari sintren dengan menggunakan mantra-mantra tertentu sambil membakar kemenyan dan diteruskan dengan mengusap wajah penari sintren. Dengan ini bertujuan agar roh bidadari datang lagi sehingga penari sintren dapat kembali melenggak-lenggokkan tubuhnya. Jika tarian sudah selesai, sang penari kembali dimasukkan ke dalam kurungan dan tak lama keluarlah anak gadis yang baru sadar itu. Ajaibnya, ia kembali mengenakan baju yang pertama.